Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Rahmadani dari kelas 2G Usuluddin IAT Universitas PTIQ Jakarta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi atau mata kuliah usul fiqh yang berjudul Sejarah Perkembangan Usul Fiqh. Nah, adapun sejarah yang ada pada usul fiqh itu terbagi menjadi 3. Nah, ini dia. Itu pembagian sejarah usul fiqh. Nah, sejarah usul fiqh ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu yang kedua itu pada masa sahabat, yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Baiklah, langsung saja kita ke pertama itu pada masa Nabi Muhammad SAW itu. Pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu pada masa beliau hidup. Nah, seluruh permasalahan fikih atau hukum Islam dikembalikan kepada Nabi. Pada masa ini juga dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan hukum. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, jadi semua hukum syariat, semua persoalan syariat, semua persoalan yang melibatkan ilmu fikih atau amaliyah amaliyah yaumiyah, yaitu yang berhubungan dengan ibadah, itu pada masa Nabi itu semua dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Apa maksud dikembalikannya itu? Jadi maksud dikembalikannya itu yaitu semua sahabat ketika menemukan suatu permasalahan, mereka bingung, ini hukumnya apa? Ini hukumnya bagaimana? Ini bagaimana? Ini gimana ya? Ini mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW apabila hal tersebut belum terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi mereka ini langsung bertanya kepada Nabi. Itu jadi begitu. Nah, contohnya ialah, pada masa ini yaitu ada 2 orang sahabat. Mereka ini ingin melaksanakan sholat, tapi ketika itu tidak terdapat air, maka mereka berwudu, yaitu bertayamum untuk berwudu. Nah, setelah itu mereka berdua sholat. Ketika selesai sholat dan waktu sholat belum habis, ternyata mereka menemukan air. Nah, satu orang sahabat itu berwudu kembali dan mengulang sholatnya, dan satu sahabat itu tidak mengulang sholatnya. Maka dari itu mereka berdua ini kembali kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi bagaimana hukum tersebut. Nabi Muhammad SAW menjawab kepada satu orang sahabatnya yang tidak mengulang sholatnya itu cukup bagimu. Jadi dan yang kedua itu bagimu 2 pahala. Nah, jadi bagi yang tidak mengulang sholatnya apabila telah tayamum dan menemukan air, tidak apa-apa. Dan apabila ingin mengulang sholatnya dengan menggunakan air yang telah ada, itu ahsan, itu akan mendapatkan pahala yang 2. Nah, lanjut. Intinya pada masa Nabi ini semua itu dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh, mereka langsung bertanya kepada Nabi. Baik, lanjut ke yang kedua, itu pada masa sahabat. Pada masa sahabat adalah masa di mana umat Islam kehilangan pendamping, yaitu Rasulullah. Di mana saat Rasulullah masih mendampingi umatnya, sumber hukum Islam dalam pemecahan suatu masalah itu melalui Al-Quran, Sunnah, dan Ro'yu atau nalar. Jadi sebelum Rasulullah wafat, jadi semua hukum yang ada itu dikembalikan kepada Rasulullah. Jadi seluruh sahabat itu ketika menentukan hukum yang ganjal di mereka atau menentukan hukum yang belum ada, mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika beliau sudah wafat, para sahabat ini menggunakan 3 cara dalam memutuskan suatu permasalahan atau suatu hukum syariat. Nah, itu baik, lanjut, yaitu beberapa cara baru yang digunakan sahabat dalam pemecahan suatu permasalahan. Yang pertama itu Khulafaur Rasyidin. Mereka bermusyawarah dengan para sahabat yang ahli dalam bidang hukum.
Nah, mereka bermusyawarah, berkumpul dalam satu tempat dan saling bermusyawarah untuk menentukan suatu hukum. Lalu suatu hukum ditentukan dengan kesepakatan yang ada dalam musyawarah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu eh, menggunakan pertimbangan akal atau roy. Jadi atau nalar. Jadi pada para sahabat ini menggunakan nalar mereka untuk menentukan suatu hukum. Jadi bagaimana menentukan hukum dengan nalar? Jadi mereka ini para sahabat ini menyamakan hukum yang baru atau hukum yang belum ada ketentuannya dengan hukum yang mirip dengan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka menyamakan hukum tersebut dengan hukum yang mirip dengan hukum yang ada pada zaman Nabi. Itu yang sekarang bisa disebut sebagai kias. Lalu yang ketiga, itu Umar bin Khattab itu menggunakan maslahah. Maslahah itu untuk kebaikan semua dalam menentukan suatu hukum. Itu contohnya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Itu untuk maslahat semuanya. Baiklah, kita lanjut itu pada masa tabi'in. Itu pada masa tabi'in ini hukumnya tidak berjauh beda dengan masa yang ada pada zaman sahabat. Jadi dari zaman sahabat ke masa tabi'in ini hukum yang untuk menentukan suatu hukum itu tidak jauh berbeda. Tetapi dalam masa tabi'in ini ada permasalahan besar, yaitu adanya pemalsuan hadis dan dan pemalsuan hadis dan tidak diperdebatkannya menggunakan akal dalam menentukan suatu hukum yang akan berakibat dengan munculnya dua kelompok besar, yaitu ahli ya, itu yang orang-orang Irak yang menggunakan akalnya, dan Ahlussunnah itu yang orang-orang yang menggunakan hadis atau sunnah sebagai landasan utama. Jadi pada intinya di masa tabi'in ini tidak jauh berbeda dengan masa yang ada pada zaman sahabat, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu ketika ada dua kelompok yang dimana yang satu pro dalam menggunakan akalnya ya atau ro'i, yang kedua ada kelompok yang sangat pro dalam menggunakan hadis atau sunnah dalam menentukan hukum. Jadi pada intinya atau kesimpulannya, usul fiqh ini berkembang di mana dari zaman Nabi itu hal-hal sederhana itu langsung ditanyakan kepada Nabi. Yang kedua itu pada zaman sahabat mereka menentukan hukum dengan menggunakan akal, atau mereka menentukan hukum dengan ijma atau dengan cara bermusyawarah. Lalu mereka menggunakan maslahat atau maslahat semuanya. Jadi yang mana semua itu akan memunculkan hukum-hukum yang ada dalam ilmu usul fiqh, gitu seperti ijma, kias atau maslahat, yang mana awalnya itu hanya terdapat itu Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, itu saja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan yang dalam penyampaian materi ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.